Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah MHN 2 dengan saya Ibu Sinta Yelena Hasibuan. Hari ini kita akan mempelajari tentang skizofrenia, ya, di mana skizofrenia ini merupakan salah satu topik penting dalam keperawatan jiwa karena skizofren merupakan salah satu gangguan jiwa kronis yang banyak ditemui baik itu di rumah sakit ataupun di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses patologi skizofrenia berdasarkan teori, ya, dan juga yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan gejala positif, negatif, dan juga gangguan kognitif pada skizofrenia. Nah, ini definisi skizofrenia berdasarkan beberapa ahli, yaitu mengatakan skizofren merupakan gangguan jiwa kronis yang berhubungan dengan kelainan neurobiologis pada otak dan akhirnya menyebabkan gangguan yang menetap dan signifikan pada kemampuan fungsi sosial ataupun pekerjaan. Nah, diagnosis dari skizofrenia ini biasanya bisa ditegakkan setelah gejalanya muncul itu periodenya minimal selama 6 bulan. Nah, ini kalau kita lihat data berdasarkan dari WHO, kita bisa lihat ya, orang yang didiagnosa skizofrenia itu adalah 1 dari 300 orang atau sekitar 0,32% populasi di dunia. Nah, sementara di Indonesia sendiri, rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa itu sebanyak 4% atau sekitar 315.621 jiwa. Ya, jadi angka ini menunjukkan bahwa skizofren itu nggak cuma jadi masalah individu ya, tapi juga jadi masalah keluarga dan masyarakat. Karena ternyata di Indonesia masih cukup banyak yang juga terdiagnosa skizofrenia. Ini berdata berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 kemarin. Untuk faktor predisposisi dan presipitasi pada orang dengan skizofrenia atau orang gangguan jiwa yang lainnya, kita bisa melihat pada 3 faktor. Ya, yang pertama adalah faktor secara biologis, psikologis, dan juga sosial. Pada biologis itu apa aja sih? Jadi kalau biologis kita sebutnya dengan secara fisik ya, dan juga secara jasmani. Ya, oke, jadi itu kita bisa lihat dari genetiknya, terus dari neurobiologi, faktor biokimia, dan juga penyakit fisik. Misalkan dia punya epilepsi, ya, itu juga bisa nantinya akhirnya mengganggu neurotransmitternya di faktor biologis. Lalu untuk psikologis itu ada konflik keluarga, ya, terus dia mungkin anak yang sering disalahkan, pola asuh yang diwarnai dengan kecemasan. Jadi dia pola asuh orang tuanya, dia setiap ketemu orang tua dia cemas atau segala macamnya, lalu gagal dalam tugas perkembangan. Dan juga ada juga konsep diri, itu juga masuk ke dalam psikologis. Ya, lalu sosial, yaitu kegagalan dalam memenuhi peran di keluarga ataupun di masyarakat, prestasinya di sekolah, atau kurang harmonisnya sosial budaya, dan juga hidup di perkotaan dan terisolasi. Jadi nggak punya teman sama sekali secara sosialnya. Dia nggak bisa bergaul dan nggak bisa punya individu lain untuk dia bercerita. Skizofrenia sendiri itu ada fasenya, dia ada 4 fase. Yang pertama kita sebutnya fase kepribadian skizoid, yang kedua fase prodromal, dan yang ketiga fase skizofren, dan yang terakhir itu fase residual. Nah, di slide selanjutnya itu nanti akan saya jelaskan secara detail tentang keempat fase ini. Nah, ini kita akan bahas tentang fase yang pertama, yaitu fase kepribadian skizoid. Jadi di mana fase ini, individunya ini mulai acuh tak acuh terhadap hubungan sosial. Terus dia nggak bisa berekspresi terhadap emosionalnya. Jadi ekspresinya terbatas dan dia nggak menikmati hubungan dekat sama siapapun dan dia lebih memilih untuk menyendiri. Ya, ini pada di fase pertama.
Fase berikutnya yaitu fase prodromal. Ini mulai muncul gejalanya kita sebutnya, ya. Dan ini mulai meningkat daripada kepribadian skizoid tadi. Di sini dia udah mulai menarik diri dari lingkungan, udah mulai ada gangguan peran, perilaku yang anehnya itu mulai muncul sedikit-sedikit, ya. Terus acuh sama penampilan, terus ada ide-ide yang aneh, terus persepsinya juga udah mulai berbeda, inisiatifnya kurang, ya, atau minat atau energinya juga kurang. Di sini biasanya udah mulai uh, makin jarang keluar rumah, ya, atau mungkin udah lebih banyak melamun, terus uh, bisa juga lebih mudah tersinggung, itu juga bisa ada di tahap-tahap ini, seperti itu. Nah, tadi kan di fase prodromal tadi itu kan tadi sudah ada ya, udah mulai muncul gejala-gejala psikotiknya, udah mulai muncul. Nah, di fase schizofrenia gejalanya itu terus menerus selama 6 bulan. Jadi udah muncul ada halusinasi, pembicaraannya itu dia inkoheran, nggak jelas, ada delusi, emosi, ya, atau dia menarik diri dari sosial. Nah, ini muncul, perilaku ini muncul selama kurang lebih 6 bulan, yang akhirnya bisa disebut dengan dia sudah masuk ke fase schizofrenia. Nah, ini fase yang terakhir, yaitu fase residual. Residu ya, sisa-sisa. Jadi ini fasenya, fase residu ini sama seperti fase aktifnya, ya, awal-awal gejalanya, ya, selama fase residu itu mirip gejalanya sama fase prodromal, ya, efeknya datar, terus juga seringkali meningkat ke fase psikosis aktif. Biasanya kan kalau di fase schizofren itu udah masuk fase gangguan, ya, itu udah perlu diobatin, masuk terapi farmakologis dan non farmakologis, dia bisa sembuh, balik ke masyarakat. Nah, ini masih ada gejala-gejalanya, ya, yang perlu tetap untuk diberikan terapi baik secara farmakologis dan non farmakologis. Nah, ini disebut dengan fase residual. Di sini gejalanya masih ada, masih ada muncul. Walaupun masih dalam pengobatan rutin, itu gejalanya masih bisa muncul kalau dia enggak patuh, enggak mengikuti dengan patuh baik terapi farmakologis ataupun non farmakologis. Nah, schizophrenia ini berdasarkan Erawati dan juga Townsend itu ada sekitar kurang lebih 8 tipe schizophrenia, atau mungkin berdasarkan ahli lain ada lebih dari 8 ataupun kurang dari 8, ya. Ini bisa dilihat berdasarkan sumber-sumbernya. Saya menggunakan Erawati dan juga Townsend. Jadi ada 8. Ini yang pertama itu adalah schizophrenia disorganisasi, atau biasa juga disebut dengan schizophrenia hebephrenic. Jadi perilakunya itu regresi secara signifikan, menurun, ya, terus signifikan. Realitanya dia buruk, afeknya datar, perilakunya itu kekonyolan. Jadi kadang suka perilaku konyol, nggak jelas gitu. Terus tertawa tidak sesuai arah, ekspresinya aneh, inkoheren, bicaranya, penampilannya dia abai, ya, nggak peduli sama kebersihan diri, dan gangguan sosial. Oke, ini juga cukup banyak nih schizophrenia disorganisasi diagnosanya. Lalu ada schizophrenia katatonik. Ini dia akan ada kelainan dari motoriknya, ya. Mutisme itu dia nggak mau bicara sama sekali, ya, nggak mau. Terus waxy flexibility itu badannya tuh kaku seperti lilin, waxy, ya. Fleksibilitasnya seperti itu. Dan agitasi psikomotor, jadi ada kayak tremor juga. Dan schizophrenia residual tadi, ya, bentuk kroniknya, ya, delusinya muncul semakin menonjol, halusinasi, ada ketidakjelasan, perilakunya aneh, ya, kekerasan, isolasi sosial, eksentrik perilakunya. Kalau kalian pernah melihat ODGJ di jalanan yang mengumpulkan banyak-banyak sampah ataupun dia pakai baju berlebihan, nah, itu perilaku-perilaku eksentrik, ya. Lalu gangguan dalam kebersihan pribadi dan juga penampilan,
afeknya tumpul, nggak sesuai, bicaranya tuh rumit, kita nggak bisa nyambung, lalu pemikirannya nggak logis dan juga apati, ya. Lalu skizofrenia paranoid ini juga yang banyak banget diagnosa skizofrenia paranoid ini di rumah sakit. Kalau nanti kalian temukan, itu dia delusi, ya, halusinasi, ada curiga, ada waspada, dia argumentatif, suka berdebat, ya. Dia kalau ngomong dia suka berdebat, agresif, hostil nih dia perilakunya suka nakal, ya, suka ya kasar seperti itu, dan juga gangguan sosial. Nah ini yang kalau dari empat ini yang cukup sering muncul itu skizofrenia disorganisasi dan juga skizofrenia paranoid. Oke, berikutnya itu adalah gangguan schizoafektif atau dia gangguan mood. Jadi dia moodnya ada dua, ada mood depresi dan ada mood mania. Ini suka berubah-ubah ya, tergantung dari kondisinya dia. Kalau dia lagi depresi, ya dia akan tampak depresi, perlambatan psikomotor, gangguan sosial juga itu akan muncul. Nah, kalau dia lagi mania, itu lagi happy sekali, ya, dia akan muncul euforia yang sangat berlebihan, ya, dan juga hiperaktivitas. Tadi kalau tampak depresi tadi, yang gangguan mood depresi, dia itu bisa punya pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Nah, itu ada dua. Ini gangguan skizoafektif ini juga suka muncul diagnosanya di rumah sakit. Nah, berikutnya yang kedua itu skizofrenia tidak terdiferensiasi. Ini juga banyak ya di rumah sakit untuk diagnosa ini. Jadi ini gejala skizofrenianya nggak memenuhi kriteria dari berbagai tipe ini, ya. Jadi dari ada 8 tipe, ini dia nggak memenuhi nih. Dia perilakunya semua ada gitu, ada psikotik, ada delusi, ada halusinasi, ada ketidakjelasan dan juga perilakunya aneh. Nah ini biasanya akan masuk ke skizofrenia ini, ya. Terus ada juga gangguan psikotik. Nah ini gangguan psikotik ini dia munculnya tiba-tiba, jadi nggak ada stresor, terus stresor psikososial yang parah, ya, delusi, halusinasi, perilaku aneh dan disorientasi. Nah ini biasanya penderitanya dengan gangguan kepribadian yang udah ada sebelumnya, ya. Jadi dia di borderline. Jadi ini biasanya gangguan kepribadian yang histrionik, narsistik, paranoid, ya, borderline. Nah ini rentan terhadap gangguan ini. Jadi dia tiba-tiba muncul nih gejala-gejala psikotiknya, gitu, ya. Dan juga ada gangguan schizophreniform. Nah ini dianggap memiliki prognosis yang baik jika afek individunya itu dia nggak tumpul atau datar. Gejalanya biasanya munculnya dengan cepat aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam patofisiologi dari skizofrenia. Saya baca berbagai artikel dan juga berbagai referensi. Skizofrenia itu berdasarkan penelitian, sumbernya, penyebabnya kadang masih kurang bisa dijelaskan dengan baik. Tapi berbagai penelitian menyebutkan yang paling sering itu adalah masalah neurotransmitter, ya. Dan kita akan belajar apa sih masalah neurotransmitter yang terjadi pada pasien dengan skizofrenia. Kita perlu tahu yang pertama adalah dia berkurangnya volume otak, ya. Berkurangnya volume otak itu adanya akhirnya ada penurunan volume otak pada gray matter dan juga white matter yang disebabkan oleh proses mielinisasi. Nah, ini proses membentukan lapisan lemak di sekitar serabut akson yang mempercepat transmisi impuls. Nah, ini jadinya nggak normal. Jadi karena berkurangnya volume otak, kira terjadi juga penurunan volume otak, ya. Penurunan volume otak itu terjadi pada proses mielinisasi tadi. Nah, jadinya nanti harusnya bisa percepat nih impuls transmisi sarafnya, akhirnya dia nggak bisa cepat gitu. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya untuk di skizofren. Lalu ada juga yang namanya perubahan neurotransmitter. Itu ada banyak, tapi paling sering itu disebutkan adalah dopamin. Jadi dia ada dopamin, norepinefrin, serotonin, glutamat,
sama asam gamma aminobutirat atau GABA kita sebutnya. Nah, GABA ini biasanya kalau pasien-pasien cemas GABA-nya nanti yang akan berubah gitu. Ya. Nah, ini neurotransmitternya. Tapi yang paling sering dan dari berbagai macam penelitian itu yang paling sering disebutkan adalah dopamin. Nah, kita perlu tahu dulu dopamin itu dihasilkan di mana, ya. Dopamin itu dihasilkan di otak, khususnya area substansial nigra dan juga area tegmental ventral dan hipotalamus. Di tiga area ini itu dihasilkan dopamin. Ya, nanti kita akan belajar nih untuk area-area ini. Nah, dopamin itu dilepaskan dari otak seseorang ketika dia mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Jadi kalau bahagia, kalau kita lagi bahagia itu dopamin itu akan dilepaskan. Oke, makanya kita kalau bisa jangan terlalu sering berpikiran negatif karena itu akan bikin hormon kortisol, stres yaitu yang banyak. Tapi kita pikirkan hal-hal positif dan yang bahagia, itu dopaminnya akan meningkat. Ya, terus produksi dopamin yang berlebihan ataupun yang kurang di dalam tubuh itu dipicu berbagai macam faktor. Ya, kayak kondisi dia pernah menggunakan obat-obatan, itu akhirnya merubah neurotransmitter dan juga struktur otaknya, stres kronis, kondisi medis tertentu seperti Parkinson, depresi, dan juga pasti schizofrenia. Ya, atau ada juga masalah genetik. Jadi dia memang ada beberapa yang karena masalah genetik dia dari kecilnya dia, tadi perkembangan otaknya itu nggak bagus yang white matter sama gray matter tadi. Nah, itu adalah proses dari genetik. Nah, ini hipotesis disregulasi schizofrenia. Jadi, itu disebabkan oleh penurunan pada satu atau lebih mekanisme regulasi homeostasis dari neurotransmitter yang akhirnya mengakibatkan neurotransmisinya itu tidak stabil ataupun tidak teratur. Ya, jadi neurotransmitter itu zat nanti yang dilepaskan oleh akson presinaptik, ya nanti dia akan menyeberangi lewat celahnya lalu interaksi sama reseptornya ya pada neuron postsinaptik dan nanti akhirnya hilang dari celah sinaptik tersebut melalui proses biokimia. Nanti akan ada gambarnya, nanti saya akan jelaskan. Nah, teori ini mengusulkan bahwa ada beberapa area. Ya, ada area mesolimbik, itu dia punya jalur dopamin yang hiperaktif. Sedangkan ada area mesokortikal itu untuk jalur dopamin yang hipoaktif. Ya, dan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara sistem neurotransmitter pada dopamin ini. Nah, ini tadi neuronnya, ya. Ini neuron, ini mielinisasi tadi, proses mielinnya itu yang nggak sempurna, yang nantinya nggak ada nih kayak gininya, ya. Nah, ini semuanya terjadi di sini. Kita lihat ya, ini pada orang sehat, ini pada orang yang didiagnosa schizofrenia. Jadi ada pelepasan dopamin. Nah, ini pelepasan dopaminnya itu dalam jumlah yang normal. Lalu dia akan masuk diserap oleh reseptornya. Ya, ada reseptornya yang nanti akan nangkap dopaminnya. Nah, kalau pada schizofrenia dopaminnya berlebihan, produksi dopaminnya berlebihan. Tadi karena ada masalah dari proses gray matter dan white matter ya, terus dopaminnya karena dia kondisinya banyak penyalahgunaan obat-obatan, banyak faktornya akhirnya menyebabkan dia dopaminnya berlebihan. Akhirnya reseptornya akan sulit untuk menangkap semua dopaminnya atau bisa ditangkap nih semua dopaminnya akhirnya jadi berlebihan dopaminnya. Seperti itu. Nah, ini nih, dalam kondisi normal, dopamin yang dilepasin itu seimbang dari presinap terus ke possinap, itu seimbang dan diserapnya kembali oleh si transporter dopamin itu pun cukup ya karena pengeluaran dari pre dan di
diserapnya di posnya itu seimbang. Tapi pada pasien schizofren tadi ya, produksinya berlebihan, terutama di jalur mesolimbik tadi. Ya, akhirnya menyebabkan stimulasi berlebihan juga pada si reseptornya di postsinap. Nah, akhirnya pasiennya itu mengalami gejala positif seperti halusinasi ataupun delusi. Ya, beda lagi pada jalur mesokortikal. Di jalur tersebut itu malah terjadi penurunan aktivitas dopamin. Jadi dopaminnya lebih sedikit, ya, yang nantinya itu berhubungan sama gejala negatif. Dia lebih akan menarik diri, kurang motivasi, seperti itu. Nah, biasanya untuk menyeimbangkan kondisi ini, ya, diberikan yang namanya antipsikotik. Antipsikotik yang bekerja itu untuk memblokir reseptor. Jadi mengurangi stimulasi berlebihan pada oleh dopamin itu. Jadi diblokir reseptornya biar nggak terlalu banyak yang diserap dopaminnya. Seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan, tadi kalau sebelum-sebelumnya saya hanya menyebutkan 2 jalur, sebenarnya ada 4 jalur ya. Jalur yang pertama itu mesolimbik, lalu jalur mesokortikal, terus juga ada jalur nigrostriatal dan tuberoinfundibular. Jalur-jalurnya ada 4. Nah, ini dari mana aja? Nah, lihat ya, ini yang merah jalur mesolimbik, lalu yang hijau jalur mesokortikal, ya. Lalu yang biru ini jalur nigrostriatal nih semuanya. Lalu yang ungu ini juga jalur tuberoinfundibular. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya di slide berikutnya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, tadi sudah lihat ya jalurnya untuk yang mesolimbik itu pada jalur yang merah. Ya, jadi dia asalnya dari area tegmentum ventral atau VTA, ya, ke sistem limbik. Jadi termasuk tadi ke amigdala dan juga nukleus dan juga hipokampus. Nah, perannya untuk apa sih ini semua? Itu mengatur motivasi, emosi, kewaspadaan dan juga kepuasan seseorang. Nah, pada skizofrenia ini disebutnya jalur hiperaktif dopamin. Nah, ini akhirnya muncullah gejala positif. Jadi di sini dopaminnya berlebihan terproduksinya. Akhirnya muncullah gejala halusinasi, gejala terus delusi dan juga gangguan persepsi. Ini pada jalur mesolimbik tadi yang berlebihan dopaminnya. Untuk jalur mesokortikal, dia awalnya dari area tegmentum ventral, lalu dia ke korteks prefrontal. Ya, perannya apa sih di jalur ini nih? Ya, itu untuk kognisi, perilaku sosial, perencanaan, pemecahan masalah, ya, juga pembentukan kebiasaan-kebiasaan dalam pembelajaran, ya. Nah, hipoaktif dopamin pada jalur ini. Jadi dopaminnya sedikit yang diproduksi, yang akhirnya menyebabkan gejala negatif. Efeknya dia akan tumpul, menarik diri, kurang motivasi, apati, ya, anhedonia, terus gangguan kognitif, dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mengambil keputusan, dan nggak bisa bikin perencanaan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya pada jalur nigrostriatal, ya. Jadi ini dia dari substansia nigra ke striatum ganglia basal. Ini dia perannya mengontrol motorik, ya. Ini biasanya jalurnya kaitannya sama penyakit Parkinson karena dia gejala psikomotor involunter pada skizofrenia dan gejala psikomotor involunter pada skizofren. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang udah mendapatkan obat antipsikotik, ya. Jadi dia nanti akan ada yang namanya muncul ekstrapiramidal. Ini EPS, ekstrapiramidal, ini efek samping dari obatnya. Nanti dia akan masuk ke jalur ini. Jadi dia nanti akan ada Parkinson, ya, Parkinson, terus distonia, akatisia, ya. Jadi ini adalah gejalanya secara psikomotor. Nanti dia akan bergerak, kaku badannya. Nah, ini untuk yang jalur nigrostriatal. Berikutnya adalah jalur tuberoinfundibular. Tadi ya, jadi dia dari hipotalamus ke kelenjar pituitari anterior. Nah, ini fungsinya kelenjar ini untuk pituitari ini
untuk mengontrol endokrin, pencernaan, metabolisme, rasa lapar, dan lain-lainnya. Ya, nah ini terkait kelainan endokrin tertentu dengan pasien dengan skizofrenia. Oke. Nah, pada kelainan endokrin tertentu yang terkait dengan skizofren ini biasanya terjadi ketika sudah diberikan obat antipsikotik. Jadi dua jalur ini terjadi karena sudah diberikan obat antipsikotik ya, yang menghambat dopamin pada jalur ini akhirnya menyebabkan hiperprolaktinemia. Ya, ini ada diagalaktorea, amonera, dan juga ada gangguan kesuburan yang terjadi pada pasien dengan skizofrenia ketika diberikan antipsikotik. Dia terjadi pada jalur ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri oleh kalian. Ini gejala positif yang terjadi pada pasien dengan skizofrenia. Tadi ya di jalur mesolimbik. Ini terbagi atas isi pikir, bentuk pikiran, persepsi, kesadaran diri, dan perilaku. Nah, isi pikirnya apa? Dia mulai delusi, religiosity. Jadi dia seperti sangat religius gitu. Terus paranoid dan juga pikiran-pikiran magis yang pikiran-pikiran magic gitu ya. Terus bentuk pikirannya dia pindah-pindah topik, dia nggak bisa menjelaskan hubungan yang jelas antara topik A dengan topik B. Jadi dia nggak bisa. Neologisme dia itu seperti mengucapkan kata-kata baru yang cuma dipahami oleh dirinya sendiri, kita nggak bisa paham. Terus berpikir konkret, nyata. Terus Clang asosiatif ini seperti berirama. Jadi ada iramanya ketika dia berbicara. Terus bentuk pikirannya ada yang disebut juga word salad. Kata-katanya nggak bermakna. Terus sirkumtansial, dia bertele-tele, tapi dia bisa masuk ke inti pembicaraan. Sedangkan tangensial, dia juga sama, dia bertele-tele, muter-muter, tapi dia nggak bisa masuk ke inti pembicaraan. Ya, ini bentuk pikirannya. Terus ada perseverasi, dia ada pengulangan kata terus-terusan, inkoheren dan tidak logis. Persepsinya apa? Persepsinya ada halusinasi, ada ilusi, dan juga ada waham. Kesadaran dirinya apa? Ada ekolalia, jadi dia mengulangi terus kata orang lain, atau ekopraksia, dia meniru gerakan orang lain. Terus identifikasi dan juga imitasi, tadi ya kesadaran dirinya, dan depersonalisasi. Perilakunya katatonia, gangguan gerak, dan kerusakan perilaku sosial. Ini gejala positif yang biasanya muncul ya pada pasien dengan skizofrenia. Nah, ini gejala negatif pada jalur mesokortikal. Ya, dilihat afeknya dia datar, tidak sesuai, apatis, ya, terus gangguan pengambilan keputusan, dia nggak bisa memulai aktivitas terarah. Bangun tidur harusnya dia bisa beres-beres atau mandi, atau dia kalau mandi harusnya seperti apa yang perlu dilakukan ketika mandi, urutannya, ya dia nggak bisa. Terus ambivalensi emosional, ya, emosionalnya ambivalen, terus penampilannya buruk, alogia, ya, pembatasan berpikir dan berbicara, ya itu udah mulai ada pembatasan berpikir, berbicara, dia nggak bisa. Interpersonalnya gimana? Interaksinya buruk, sosialnya. Dan juga dia isolasi sosial. Ya, terus kehilangan energi atau anergia, waxy flexibility, tadi ya, dia fleksibilitasnya kayak lilin, postur tubuhnya kaku, mondar-mandir atau goyang-goyangin tubuh, anhedonia, kehilangan minat, dan juga regresi, terjadi penurunan. Terus-terusan terjadi penurunan. Ini pada gejala negatif skizofrenia. Oke, nah ini untuk gangguan kognitif yang terjadi itu daya ingatnya ada gangguan memori jangka panjang dan juga jangka pendek. Perhatiannya tadi ya, dia sulit menjaga perhatian, nggak bisa konsentrasi, mudah terdistraksi, terus dia nggak mampu menggunakan perhatian yang selektif untuk ke beberapa hal, nggak bisa. Nah, ini bentuk dan organisasi bicaranya hampir-hampir mirip pada gejala positif tadi ya, ini hampir-hampir mirip pada associative looseness, neologisme, berpikir konkret, clang, segala macam, ini masih mirip-mirip dengan gejala positif ya. Pengambilan keputusannya gimana? Dia berpikir abstrak, nggak tegas, wawasannya kurang, konsepnya, pembentukannya itu terjadi gangguan penilaian. Dia berpikir irasional,
terus kurang perencanaan dan juga keterampilan pemecahan masalah, dan juga kesulitan memulai tugas baru. Pada gangguan kognitif biasanya itu terjadi waham. Ya, wahamnya apa? Ada banyak. Waham paranoid, kebesaran, agama, somatik, dan juga nihilistik. Nah, ini yang terjadi pada isi pikir yang terjadi gangguan pada pasien dengan skizofrenia. Nah, ini contoh untuk mind map dari schizofren tadi. Ya, dari banyak beberapa faktor predisposisi dan juga presipitasi, ya, skizofrenia terjadi karena abnormalitas tadi neurotransmitter, khususnya itu dopamin. Transmisinya ada yang berlebihan, ada yang kurang. Ya, yang berlebihan itu nanti dia akan muncul gejala positif, yang kurang dopaminnya itu akan muncul gejala negatif. Oke, jadi yang bisa disimpulkan pada skizofrenia kali ini adalah neurotransmitter utama yang terganggu pada orang dengan skizofren adalah dopamin. Ya, hipotesis dopamin itu terbagi atas beberapa jalur, ada 4 jalur. Ya, jalur yang dua itu jalur mesolimbik dan mesokortikal. Mesolimbik itu gejala positif, terus kalau mesokortikal gejala negatif. Jalur lainnya itu adalah nigrostriatal sama tuberoinfundibular. Ya, kalau nigrostriatal itu pada efek samping ekstrapiramidal, ya, kalau tuberoinfundibular itu pada hormon. Ya, jadi hiperprolaktinemia. Itu untuk schizofren. Lalu yang berikutnya, jadi pada skizofrenia tujuan terapi medisnya itu adalah menyeimbangkan aktivitas dopamin, ya, di otak, yaitu dengan cara memblokir reseptor tadi untuk mengurangi gejala positif dan juga mencegah perburukan negatif atau kognitif. Intervensi keperawatan jiwanya apa? Yaitu yang pertama mendukung kepatuhan minum obat, manajemen gejala positif dan negatif, peningkatan fungsi sosial, dan pastinya dukungan keluarga. Untuk intervensi lebih lanjut itu nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Oke. Baik, demikian materi skizofrenia kita pada hari ini. Semoga materinya bisa dipelajari dengan baik dan dipahami oleh setiap mahasiswa. Terima kasih.